Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai pemanfaatan dan pelestarian kebudayaan. Pemanfaatan kebudayaan dalam bidang ekonomi kreatif. Kekayaan alam dan budaya di Indonesia sangat beraneka ragam. Hal tersebut menjadi sebuah potensi dalam bidang pariwisata. Selain keindahan alam di Indonesia, budaya tradisional juga dapat dijadikan sebagai potensi untuk meningkatkan bidang pariwisata, misalnya dalam pengembangan ekonomi kreatif. Keberadaan budaya tradisional dapat diketahui dari berbagai jenis produk kebudayaan yang dapat kita jumpai. Misalnya, ada kesenian, bahasa, lagu, tarian, alat musik, pakaian, senjata, rumah adat, permainan dan olahraga, serta makanan tradisional. Konsep ekonomi kreatif. Konsep ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia atau SDM sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Pentingnya pembangunan ekonomi kreatif dan industri kreatif dapat memberikan kontribusi di berbagai aspek kehidupan, misalnya menumbuhkan inovasi dan kreativitas anak bangsa, menggunakan sumber daya yang terbarukan, kemudian memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, serta dapat menciptakan iklim bisnis yang positif. Dan yang terakhir adalah memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia. Subsektor ekonomi kreatif. Di Indonesia ada 16 subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan. Adapun 16 subsektor tersebut adalah arsitektur, desain, film, video dan fotografi, kuliner, kerajinan, mode, musik, penerbitan dan percetakan, permainan interaktif, periklanan, riset dan pengembangan, seni rupa, seni pertunjukan, teknologi informasi, televisi, dan radio. Strategi pengembangan ekonomi kreatif. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah perlu memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Di antaranya adalah: yang pertama adalah mendapatkan kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran, dan promosi. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Kemudian, membuat program komprehensif untuk menggerakkan ekonomi kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain mutu, dan pengembangan pasar. Kemudian, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif seperti perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual atau HKI. Kemudian, membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Upaya pelestarian kebudayaan. Upaya pelestarian kebudayaan di Indonesia dapat dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal serta pemberdayaan dan pelestariannya. Kemudian yang ketiga, berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, ramah tamahan, dan solidaritas yang tinggi. Dan yang terakhir adalah mengusahakan agar masyarakat mampu mengelola keanekaragaman budaya lokal. Kebudayaan Indonesia bagian dari budaya global, mencakup kebudayaan Indonesia yang diakui dunia dan dampak interaksi global terhadap budaya nasional. Kebudayaan Indonesia yang diakui dunia misalnya seperti wayang kulit, angklung, tari barong dari Bali, tari saman, sendera tari Ramayana, dan batik. Kemudian ada pun dampak interaksi global. Globalisasi merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari interaksi global, yang mana interaksi tidak mengenal ruang, jarak, dan waktu, karena semua telah terhubung satu dengan yang lain. Bangsa Indonesia tidak mampu membendung pengaruh globalisasi, sehingga menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif interaksi global. Yang pertama, eksistensi kebudayaan Indonesia semakin meningkat. Yang kedua, jati diri bangsa Indonesia lebih dikenal di mata dunia. Yang ketiga, pariwisata kebudayaan di Indonesia semakin meningkat. Yang keempat, pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah meningkat. Dan yang terakhir, terciptanya lapangan pekerjaan baru. Adapun dampak negatif interaksi global. Pada era globalisasi, masuknya unsur-unsur budaya yang bertentangan dengan budaya nasional dapat mengancam jati diri bangsa. Masuknya berbagai paham dari ideologi pun masuk dalam budaya bangsa lain. Misalnya menyebabkan kesenjangan budaya atau culture lag. Culture lag adalah suatu kondisi ketika terjadi kesenjangan antara berbagai bagian dalam suatu kebudayaan. Culture lag
juga dapat dipahami sebagai ketertinggalan kebudayaan. Kemudian ada gegar budaya atau culture shock. Culture shock atau disebut sebagai gegar budaya merupakan kekagetan bagi masyarakat yang tidak siap menerimanya. Sekian, terima kasih dan glory geografi.